Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rembulan Sari, CGP Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 16 Depok, Kota Depok. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Nur Faria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Pada kali ini Ibu, kita akan melakukan sebenarnya ngobrol aja ya Bu ya. Kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu sebelum nantinya observasi gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Bu Nuri sebelumnya ngajar apa Bu? IPA untuk kelas? untuk kelas 7 dan 9. Kalau untuk saat observasi ini nanti di mana? Insya Allah kelas 7. Oh di kelas 7. Dan insya Allah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Untuk tujuan pembelajarannya Hari ini ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan interaksi antar makhluk hidup melalui pembuatan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem yang memuat paling sedikit 8 rantai makanan di dalamnya dengan menggunakan berbagai media pilihannya. Kalau untuk pengembangan yang ingin dicapai Ibu sendiri saat pembelajaran nanti apa? Pengembangannya nanti yang jelas siswa sudah paham tentang konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, kemudian pengembangannya adalah siswa dapat menentukan posisi ya, atau fungsi dari masing-masing si makhluk hidup tersebut. Contoh seperti tumbuhan ya, sebagai produsen, kemudian hewan-hewan herbivora itu sebagai konsumen tingkat 1, kemudian yang selanjutnya konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Kemudian pengembangan yang ingin saya dapatkan juga adalah siswa dapat berpikir kritis bahwa suatu makhluk hidup tidak tergantung hanya dari satu jenis makhluk hidup saja. Contohnya untuk makan, ya. Jadi si kerbau itu tidak hanya makan rumput saja, tapi mungkin ada tumbuhan yang lain yang bisa dimakan. Ya, begitu juga seterusnya. Kalau untuk model pembelajaran yang digunakan nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning ya. Insya Allah berkelompok, kemudian juga akan dilakukan seperti adanya tutor sebaya juga di tiap kelompoknya. Jadi tutor sebaya sama kelompok ya Bu ya. Strategi Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Strateginya adalah nanti yang pertama ya untuk persepsi ya, karena ini pertemuan kedua ya, jadi ya mengingat dulu kemarin bahwa sudah dijelaskan apa pengertian dari ekosistem atau macam ekosistem. Kemudian dengan ekosistem itu akan terjadi interaksi makhluk hidup ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian tadi secara digunakan berkelompok ya, kemudian di tiap kelompok itu nanti ada siswa yang ya kalau saya bilang di atas rata-rata untuk kemampuannya, sehingga dijadikanlah sebagai tutor sebaya tadi. Ya, kemudian nanti akan diberikan tayangan mungkin ya, tayangan melalui PowerPoint ya, dengan bagian fokus, dan juga ada LKPD yang harus mereka kerjakan. Kemudian untuk yang
mahasiswa akan diminta merefleksikan kembali pembelajaran insya Allah itu. Jadi sudah siap ya Bu ya untuk pembelajaran nantinya. Insya Allah. Baik Bu Nuri, terima kasih, dipersiapkan nanti untuk webinar. Semoga lancar ya Bu ya. Kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ilmunya manfaat dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Mulai doa untuk teman-temannya ya yang tidak sakit hati. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, ya kita akan bermain dulu ya. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem ya. Ekosistem, kemudian ya rantai makanan terakhir ya. Nah, sekarang kita akan bermain 3 kata. Oh ini ya, misal ketika Bu Nuri katakan guru, maka kamu harus menyebutkan 3 kata yang berhubungan dengan guru. Kira-kira apa aja? Pasir, unta. Oke? Paham? Yuk kita mulai dari sawah. Sawah, padi, ular sama tikus. Mulai ya, lanjut. Orang ya. Sawah, padi. Terus Itu loh yang iya. dulu. Oke, lanjut. Cluenya adalah laut. Oke, lanjut. Laut. Ya. Nah, lanjut. Sing. Kepiting, lanjut. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup melalui pembuatan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem yang memuat paling sedikit 8 rantai makanan. Bisa? Nah, sebelumnya kita akan mengingat dulu sebentar mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan ya dalam suatu tempat. Nah, food chain bahasa Inggrisnya. Nah, rantai makanan. Jadi di dalam kehidupan ini di setiap tempat yang namanya makhluk hidup pasti harus makan. Hidup. Ya. Kenapa kalau nggak makan? Mati. Kenapa mati? Kelaparan. Apakah cuma kelaparan? Karena tidak mempunyai energi. Energi itu dapatnya dari mana? Makanya kita harus makan. Siapa yang di sini makan seminggu sekali? Kalau di alam luas ini ada yang makan seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Ular sekali, ular piton sekali makan kambing, makan kerbau. Tapi itu udah nggak makan lagi, dan berbulan-bulan. Ya, kalau kita barusan makan sepiringnya, makan lagi. Ya, itu masih dulu. Nah, ini adalah rantai makanan ya. Jadi rantai makanan ini tersusun atas apa saja? Produsen, konsumen primer atau konsumen tingkat 1,
Sen jadi dimakan oleh konsumen primer. Nah, satu. Siapa yang makan? Pastinya yang pemakan ibu. Sifat herbivora. Kemudian, ya, yang kedua, dia pemakan daging, ya, karnivora. Ya. Kemudian yang ketiga juga karnivora. Ya, nah inilah. Ya. Tapi ketika semua kan pasti ada sisa-sisanya nih ya. Nah, nggak mungkin si tikus makan habis semuanya gitu ya. Nah ini sisanya dimakan oleh si dekomposer. Apa fungsi dekomposer atau mengurai? Untuk menguraikan makanan ya. Pokoknya dia dari yang benda hidup makhluk hidup gitu ya. Nah ya biotik istilahnya menjadi yang abiotik kembali, jadi zat-zat yang terlambat. Ya ini adalah fungsi dari dekomposer. Nah, tapi apakah di alam ini selalu yang makan padi itu cuma tikus? Siapa lagi yang makan padi? Iya, ada belalang. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada manusia. Ada enggak? Ya, begitu juga tikus. Ternyata tikus nggak cuma makan padi. Makan apa lagi tikus? Makan baju. Tikus makan sekali dimakan ya, betul. Ya. Nah, kemudian begitu juga ular. Apakah hanya makan tikus ular? Ular makan apa lagi selain makan kemudian begitu juga elang. Dia burung elang. Apakah cuma makan ular doang? Tidak. Kadang juga si burung elang dia makan ayam ya. Jadi karena ya tidak cuma satu makanan, nah inilah yang namanya terbentuknya jaring-jaring makanan. Nah, kita lihat, oh ya sebelum jaring-jaring makanan kita lihat dulu jumlahnya nih. Nah, jumlah untuk tumbuhan itu paling banyak, ya enggak? Dalam ini tumbuhan sama hewan banyak yang mana? Tumbuhan. Kenapa begitu? Ya, karena tidak semua tumbuhan dimakan sama hewan. Ya enggak? Ya, tumbuhan kan sebagai juga paru-paru dunia, penghasil oksigen, buat kayu, buat bikin rumah. Ya buat kita makan, bikin kayu segala macam. Ya, nah, jumlahnya ini paling biomasanya paling jauh. Kemudian yang konsumen tingkat 1 ya, atau konsumen primer ya, ini jumlahnya juga lebih sedikit daripada tumbuhan, tapi lebih sedikit lagi adalah yang konsumen tingkat 2. Begitu juga yang konsumen di atas. Sehingga disinilah yang menjadi terbentuknya piramida makan. Ya, ingat. Coba lihat jumlah elang. Elang sama ular banyakan mana? Hah? Banyakan mana? Ya. Banyakan ular apa elang? Ya. Kenapa begitu? Coba juga lihat dari cara mereka bereproduksi. Ular sekali bertelur berapa? Banyak, bahkan puluhan. Ada yang sampai ratusan. Kalau elang berapa? 1.
betul sekali. Singa. Ya. Coba. Terus singa matinya gimana? Singa matinya itu dia setelah para kerjanya dibaca, kemudian diberi nama tuh ya, nama kelimanya disebutkan ya. Kemudian keduanya dituliskan di bukunya ya, kelompoknya. Kami dari kelompok Fajar, Ferry, Apria, Ida, Anita, peserta didik itu. Jenis ekosistem sawah, jumlah rantai makanan 8. Peran produsen padi dan rumput, konsumen 1, kambing, jangkrik, tikus dan burung. Konsumen 2, ternak. Ini dibacain rantai makanannya. Rantai makanan utama rumput, bagian rumput, burung, ular, kandang, ayam, ular. Cara bacanya gini, padi dimakan oleh ikan. Padi dimakan burung, padi dimakan tikus, Tingkatan tropikal, herbivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perhatikan ya, alhamdulillah ternyata teman-teman sudah memahami ya, sudah banyak yang membuat lebih dari 8 bahkan, tapi ada yang baru sedikit nih ya. Semoga nanti, apakah waktunya tidak cukup? Yang mana kok? Kelompok Al-Fatih, ya. Ini jaring-jaring makanannya baru rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu, burung mati dimakan elang, elang dimakan mati dimakan bakteri. Ini baru 1, 2, tapi udah banyak juga ya. 3, 4, 5, 6. Ya, kurang 2 ya, tapi alhamdulillah sudah bisa membuat jaring-jaring makanan. Baik, nah ada satu hal yang Bu Nuri ingin perhatikan ya. Kita lihat ini rantai makanan yang terjadi, tapi ya ada kalanya di alam ini tidak
Tidak selalu murni seperti ini. Contoh, manusia pengen padinya tumbuh banyak, ya kan? Supaya bisa memenuhi kebutuhan manusia. Akhirnya gimana? Dibasmilah tikus, ya enggak? Kalau tikus dibasmi, apa yang terjadi? Ular nggak bisa makan. Padinya akan bertambah banyak. Tapi ada nggak yang kurang atau yang malah menurun? Ular. Ada apa? Adalah apa? Ular, betul sekali. Kenapa ular jadi sedikit? Karena nggak ada bisa makan. Iya, karena nggak ada makanan. Nah, tikusnya sudah dibasmi. Kemudian telangnya terganggu nggak? Ganggu. Terganggu juga. Karena apa? Ularnya juga pada mati. Ya. Nah, inilah yang terjadi yang namanya keseimbangan ekosistem. Ya, tapi ya ini ya kalau padi ya manusia memang pengennya banyak. Ya. Nah, kemudian sehingga ya itu tadi tikus dibasmi, tapi keseimbangan ekosistemnya jadi gimana? Jadi rada-rada terganggu. Tapi kenapa nggak kelihatan jadi terganggu? Karena, nah itu ternyata ya ular itu tidak hanya makan tikus, ternyata ada burung di situ ya dia makan, ya sehingga terkadang juga tidak tidak kelihatan kalau di alam ini, tapi sebetulnya ini terganggu. Ya, karena tidak ada makanan. Paham? Ya, siapkan diri ya. Cari informasi tentang simbiosis yang ada di Simbiosis Oke, mutualisme. sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sudah sekali ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di observasi dia. Kemarin kita sudah melakukan observasi sama observasi. Ini ada beberapa refleksi aja Bu ya sebenarnya. Nah, ada beberapa ini Bu. Pertanyaannya, perasaan Bu Nuri saat observasi, saat observasi, ya, maupun yang sekarang ini Bu yang baru aja kita lakukan ini. Perasaan observasi ya alhamdulillah sih jadi mengingatkan dan istilahnya ya apa yang harus saya lakukan tuh jadi nempel di kepala. Biasanya spontanitas aja kalau ngajar gitu kan. Nah kemudian ketika pelaksanaan observasi ya alhamdulillah saya berusaha untuk tertib gitu ya sesuai dengan tahapan yang sudah ada di modul aja sudah dibuat. Kemudian ya alhamdulillah anak-anak juga antusias gitu. Kemudian jadi istilahnya ya pertanyaan segala pembahasan jadi lebih berkembang dari perasaan saya. Kemudian Bu, dari pembelajaran yang sudah belum dilakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat? Insya Allah sebagian besar sudah, cuma memang di situ saya masih banyak yang berbicara kayaknya ya. Karena di awal itu saya masih berpikir anak-anak ini kalau saya langsung kasih soal gitu apakah bisa
nyambung, bisa paham gitu. Makanya paling tidak saya kasih ini ya rambu-rambu deh gitu. Cuma ternyata banyak juga ngomongnya jadi Udah kebiasaan ya. sehingga waktu untuk berdiskusi dan membuat kemarin itu jaring-jaring makanan Udah biasa ngejelasin. Betul sekali. Akhirnya cuma berapa ya? Kayaknya 15 menit aja jadinya yang apa namanya diskusinya. Cuma alhamdulillah sempat juga bagian sampai presentasi dan penutup insya Allah selesai gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, dari awal sampai akhir itu sudah sesuai gitu. Ya apa namanya, rencana bukan rencana. Kalau di saatnya kan Kadang-kadang ini berubah ini ya skenario skenario berubah. Apalagi kalau ada anak yang begini begitu, kita jadi akhirnya ngeblank. ngikutin dia maunya mau bagaimana dulu gitu. Akhirnya ini kehabisan waktu. Hal-hal yang sudah maksimal dan yang harus hal yang sudah maksimal dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran ibu. Kalau yang maksimal, alhamdulillah dari proses diskusi itu seluruh kelompok sudah berhasil membuat jaring-jaring makanan yang sudah ditentukan, terdiri dari 8 rantai makanan, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau yang masih harus ditingkatkan, yaitu mungkin di awal itu saya tidak perlu menjelaskan pakai kata-kata kali ya. Kalau saya pikirkan lagi gitu, apa lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Apa lebih baik di awal tuh langsung tayangin video kondisi misal alam yang ada peristiwa apa hewan-hewan makan yang dimakan segala macam gitu kan. Ya mungkin anak saya jadi tidak ini lagi gitu, tidak terlalu banyak bicara kali ya. Mungkin gitu yang saya pikirkan mungkin agar lebih banyak waktu ke anak yang berpikir dan mengerjakan. Mengamati ya Bu yang dari situ anak berpikir sendiri gitu. Terus selama pembelajaran Bu, adakah kesulitan dari siswa dari pembelajaran ini? Kemarin itu anak-anak bertanya tentang kan saya buat LKPD-nya itu ada nama anggota kelompok, tapi juga ada nama tutor. Nah, mereka tidak mengerti kata-kata tutor dan memang sebetulnya kemarin itu karena kelompoknya yang mau cepat gitu, akhirnya saya memang tidak memilih dulu tutor. Akhirnya saya bilang ini aja yang nama tutor itu nama ketua kelompoknya gitu istilahnya. Biasanya anak-anak memilih ketua kelompok itu juga yang paling pintar gitu. Jadi udah saya suruh ya di situ aja. Kemudian yang kedua yang banyak pertanyaan lagi dari anak-anak itu cara menghitung rantai makanannya gitu. Jadi mereka sudah buat jaring-jaring makanan gitu, tapi kan harus ditentukan ini 8 gitu, minimal 8. Produsen konsumennya ada ya. Jadi satu rantai yang di sini, kemudian kayak padi kan ternyata tidak dimakan hanya kukus gitu, tapi bisa dimakan sama belalang juga. Nah, itu kan membentuk rantai makanan yang lain gitu. Cabang-cabang. Iya, cabang-cabangnya. Ya, tapi alhamdulillah anak-anak selesai bisa. Saya juga dari Bu Nuri itu belajar belum menghitung rantai makanan. Apanya yang dihitung? Oh ternyata garis-garisnya. Iya, satu alurnya itu satu jalur. Terus kalau misalnya cerita dari kesulitan Ibu sebagai pengajar sendiri itu Untuk keseluruhan atau kemarin saya? boleh kemana? Oh yang kemarin kesulitan yang pertama waktu kita memang sangat terbatas ya karena
35 menit ya, apa, 1 jamnya. Jadi ya itu dalam perencanaan pengennya begini, akhirnya karena terbatasnya waktu, akhirnya udah yang lebih gampang ngomong aja. Akhirnya jadi begitu jadinya. Itu kesulitan. Daripada sayang nanti waktu habis. Iya. Kan anak istilahnya dalam mengamati ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang kadang nggak peduli, yang ngobrol masih segala macam gitu. Insya Allah ya itu masih pikiran kalau gurunya yang ngomong kan mereka memperhatikan, kalau ada yang nggak memperhatikan bisa kita langsung tegur gitu ya. Memang kebiasaan kita masih susah ya dibilang. Iya, Anak dapat ilmunya dirasa kita tuh lebih cepat kalau iya. Padahal kita ada fasilitator ya sekarang. Iya. Untuk merubahnya itu masih depan. untuk mengatasi kesulitan hidup di sini, jelaskan itu bagaimana. Ya kesulitan kalau tentang waktu memang agak sulit untuk diubah gitu ya, karena kita sekolah 2 shift, jadi ya mungkin lebih panjang lagi ya, mungkin karena ini kurikulum merdeka kali ya, jadi kita bisa yang mengatur ya dari tujuan pembelajarannya mungkin yang lebih disediakan insya Allah. Itu ya yang harus saya lakukan ke depan. Kalau untuk pembelajaran sendiri yang dilakukan peserta didiknya Untuk pertemuan selanjutnya ya insya Allah menugaskan dulu minimal membaca materi yang akan kita bahas gitu. Jadi mungkin jadi agak lebih cepat nyambungnya gitu ya, insya Allah. Kemudian mungkin juga pemberian instruksi yang harus lebih jelas, padat gitu. Jadi dan dengan istilahnya ya cepat dimengerti sama siswa gitu. Kadang dalam itunya kali LKPD-nya iya Bu, yang LKPD-nya ya mungkin nanti pertanyaannya mungkin yang disederhanakan dibikin lebih jelas lagi ya. Ya ini sudah beberapa pertanyaan dan Ibu juga sudah merefleksi kemarin pembelajaran itu sendiri nih Bu, dari kegiatan kita pasca observasi ini Bu, merefleksi dari Ibu, perasaan Ibu gimana setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi ada ide-ide baru. Tidak ada menggunakan ini aplikasi-aplikasi yang menarik juga. Iya betul Bu. Mungkin yang harus tadi mulai tujuannya harus disesuaikan gitu ya dengan kondisi. Kemudian yang kedua LKPD-nya insya Allah lebih diperbaiki dari instruksinya, dari pembahasannya dan segala macam. Kemudian tadi ya mungkin aplikasi nih bisa sekarang banyak juga sih betul untuk ini, jadi tinggal tayang, anak tinggal tempel misalnya di papan tulis dari mana, insya Allah akan jadi masukan buat saya. Terima kasih. Ada Sama-sama Bu Nuri. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi buat anak ilmu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. semangat Ibu.